Apa makna dari Allah menyesal dalam Kejadian 6 ayat 6? Apakah Tuhan salah melakukan sesuatu ya? Seperti sudah tahu pasti jawabannya tidak kan ya. Kita percaya Tuhan nggak mungkin salah melakukan sesuatu. Apakah saya salah memahami Tuhan? Mungkin itu kalimatnya lebih baik kali ya. Jadi kalau demikian apa artinya Tuhan menyesal gitu ya? Tuhan menyesal itu di dalam pengertian kesedihan Tuhan yang mendalam di dalam hal ini ya. Kita baca aja langsung ini di dalam Kejadian. Saya baca dari ayat 5 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sudah perhatikan di sini ya, di tengah-tengah penyesalan Tuhan, kesedihan Tuhan yang begitu mendalam ya, masih ada penyataan kasih karunia. Nah, ini yang beautiful di sini ya. Sudah jangan cuma lihat ini ya, terfokus kepada wah Tuhan menyesal, Tuhan mau menghukum gitu ya. Ya memang ini ceritanya seperti itu dan betul-betul dihukum kan. Tapi sudah perhatikan ayat 8 juga ya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jangan di dalam kehidupan kita itu suka mendukakan Tuhan ya. Jangan di dalam kehidupan kita itu kita terus berbuat jahat dan gak percaya kepada Tuhan. Berbuat seolah-olah Tuhan itu gak ada dan sebagainya. Intinya kita sudah gak mau diatur oleh Tuhan itu. Hidup gak mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Lalu terus kemudian pura-pura menjadi ateis gitu ya. Ateisme itu sebenarnya pura-pura bahwa Tuhan itu nggak ada gitu ya. Deep down in one's own heart itu sebetulnya tahu bahwa Tuhan itu ada, tapi dia nggak mau berurusan dengan nama Tuhan itu. Maka dia suppress ya, dia tekan dan dia bilang nggak rasional lah percaya Tuhan itu ya. Intinya sebetulnya orang itu nggak mau berurusan dengan Tuhan gitu. Nah, waktu di sini dikatakan Tuhan itu menyesal ya. Tuhan itu menciptakan bukan dengan tujuan seperti ini kan sebetulnya, tapi manusia itu kecenderungan hatinya itu jahat, kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata, yaitu mendukakan hati Tuhan demikian rupa. Ya. Tuhan itu di sini mengatakan dia seperti kayak mau cancel creation ini ya. By the way, saya beberapa waktu lalu bahas di dalam kelas di STTRI ada teologinya Calvin, satu bagiannya agak jarang dibahas sebetulnya gitu ya. Maksudnya penulis ini ya mengatakan kita jarang menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan providensia ini ya, ini reciprocal ya, ada kaitannya juga dengan bagaimana manusia itu takut kepada Tuhan atau dia mengabaikan Tuhan begitu saja. Maksudnya begini bukan nggak ada kaitannya ya, pemeliharaan Tuhan ya diberikan ya dengan bagaimana manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya seharusnya itu beribadah kepada Dia ya. Tapi dia nggak melakukan itu. Nah ini salah satu contohnya gitu ya. Tuhan mendatangkan hukuman kan. Ini seperti kayak Tuhan menarik providensianya gitu ya. Sehingga terjadilah air bah gitu kan ya. Mengapa? Ya karena manusia nggak beribadah kepada Tuhan. Karena manusia itu nggak takut kepada Tuhan. Nah, sekarang ini kita berada dalam keadaan ini sedikit mirip meskipun bukan banjir ya, tapi ini kind of keadaan yang nggak menentu ya, seperti plague, seperti pandemi dan sebagainya. Ini seperti kalau di pandangan teologi reformatoris ya, ini penarikan daripada providensia Tuhan. Yang seharusnya terjadi dalam saat seperti ini itu apa gitu ya. Kita ini sebagai manusia, misalnya introspeksi di hadapan Tuhan ya, kekurangan kita ya, sikap ibadah kita dan sebagainya. Jadi kita juga mendoakan untuk orang lain ya, orang lain yang mungkin nggak bisa berdoa sendiri, bagaimana mereka juga supaya bertobat ya, berjumpa dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan ya. Ini sekali lagi ya, di dalam narasi Alkitab saudara mendapati ya, itu di dalam cerita Nuh ini atau cerita Sodom dan Gomora ya, mungkin lebih jelas dalam hal ini ya. Saudara kalau membaca dalam tawar-menawarnya ini ya, saudara perhatikan ya, providential care Tuhan itu ada kaitannya, bukan nggak ada kaitannya dengan sikap manusia itu beribadah kepada Tuhan. Ini Sodom dan Gomora ya, di dalam narasi yang kita baca itu ya, itu akhirnya Tuhan tuh menarik ya providensinya. Karena di sana 10 orang pun nggak ada gitu. Nggak ada 10 orang pun yang hidupnya doxological itu nggak ada gitu. Kurang daripada 10 orang ya. Nah ini satu bagian yang mungkin agak sedikit jarang disentuh gitu, termasuk perhaps di dalam bagian spiritual testiform, relasi reciprocal itu ya, antara manusia yang beribadah kepada Tuhan ya dengan pemeliharaan Tuhan. Itu bukan nggak ada kaitannya seperti sudah baca di dalam cerita Kejadian pasal 6 ya. Jadi waktu di sini dikatakan Tuhan itu menyesal ya di sini ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang berelasi dengan makhluk ciptaannya gitu. Tuhan itu bukan batu. Tuhan itu bukan nggak berperasaan gitu ya. Waktu dikatakan di sini Tuhan itu menyesal ya, maksudnya Tuhan berduka. Tuhan itu sedih sekali hatinya karena sebetulnya manusia itu diciptakan bukan dengan tujuan seperti ini gitu. Kalau Tuhan sedih gitu ya, terus tanggapannya kita apa? Ini yang lebih penting ya. Tanggapannya itu adalah kita mengejar Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan ya.
Kita minta Tuhan itu mengurungkan niatnya dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Musa kan, kalau sudah membaca di dalam Keluaran di sana gitu kan ya. Bagaimana Tuhan itu akhirnya mengurungkan niatnya. Itu semua ada di dalam rencana Tuhan yang sudah dilihat Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi waktu kita masuk di dalam histori ya, seringkali masih terselubung kan, kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Makanya kita di sini ya belajar untuk pleading ya, seperti Abraham, intercession, berdoa syafaat. Ini panggilan saudara dan saya, termasuk juga di dalam keadaan seperti ini. Yang harusnya terjadi itu adalah sikap kita bagaimana gitu. Minta Tuhan itu kembali, minta Tuhan itu berbelas kasihan, minta Tuhan mengasihani dunia ini. I think itu yang lebih penting dalam hal ini ya, daripada kita masuk ke dalam spekulasi doktrin Allah yang nggak membawa kemana-mana. Akhirnya doktrin Allah, kita asik sekali merenungkan doktrin Allah dengan segala kompleksitas dan kerumitannya, tapi saudara dan saya terus kemudian nggak tahu kita mesti melakukan apa. Sekali lagi ya, itu bukan teologi yang baik, teologi yang nggak berguna gitu. Teologi yang hidup itu adalah teologi yang membawa saudara dan saya itu lebih mencintai Tuhan dan lebih mencintai sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.